Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Merapi, ada sebuah legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Legenda ini mengisahkan tentang seekor ular berkepala 7, makhluk mistis yang dipercaya sebagai penjaga gerbang dunia gaib. Dahulu kala, desa itu adalah bagian dari kerajaan besar yang dikenal sebagai Kerajaan Saptawana. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Arundaya. Prabu Arundaya memiliki 7 putri yang cantik jelita, masing-masing dengan keindahan dan kecerdasan yang mempesona. Mereka adalah permata hati sang raja, dan seluruh rakyat kerajaan memujanya. Namun, suatu ketika datanglah seorang penyihir jahat bernama Reksajaya yang iri dengan kebahagiaan kerajaan tersebut. Ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan makhluk gaib dan memanipulasi unsur-unsur alam. Dalam irinya, ia merencanakan kutukan yang akan menghancurkan Saptawana. Reksajaya menciptakan seekor ular besar dengan 7 kepala. Masing-masing kepala memiliki karakteristik berbeda-beda: marah, rakus, iri, tamak, malas, serakah, dan murka. Ular itu diberi nama Naga Sapta. Dengan kekuatan sihirnya, Reksajaya mengirim Naga Sapta untuk menghancurkan Saptawana. Naga Sapta muncul dari dalam hutan pada malam purnama, merayap dengan kecepatan luar biasa menuju istana. Ketika ia sampai di gerbang istana, para penjaga yang melihatnya segera bersiaga. Namun, dalam sekejap, ketujuh kepala ular itu menyerang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menghancurkan gerbang dan melukai banyak prajurit. Prabu Arundaya segera keluar untuk melindungi kerajaannya. Ia adalah seorang raja yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga pemberani. Dengan pedang pusaka kerajaan di tangannya, ia melawan Naga Sapta. Perang antara sang raja dan ular berkepala 7 itu berlangsung sengit. Ketujuh kepala ular itu menyerang Prabu Arundaya dari berbagai arah. Namun sang raja berhasil menangkis serangan demi serangan dengan keberanian yang luar biasa. Namun, Naga Sapta bukanlah makhluk biasa. Ia diciptakan dari sihir gelap yang sangat kuat. Dan Prabu Arundaya menyadari bahwa hanya dengan kekuatan manusia, tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Saat pertempuran berlangsung, Naga Sapta mulai mengeluarkan racun dari salah satu kepalanya, menyebarkan ke seluruh kerajaan, menyebabkan tanaman layu, hewan-hewan mati, dan udara menjadi pengap. Melihat penderitaan yang melanda kerajaannya, ketujuh putri Prabu Arundaya memutuskan untuk mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan rakyatnya. Mereka mendatangi seorang resi tua yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan sihir kuno. Resi tersebut memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Naga Sapta adalah dengan mengorbankan sesuatu yang murni dan penuh kasih sayang. Tanpa ragu, ketujuh putri itu setuju untuk mengorbankan diri mereka. Dengan air mata yang mengalir, mereka berdoa dan melakukan ritual pengorbanan di sebuah kuil kuno di puncak Gunung Merapi. Dalam ritual itu, jiwa mereka bersatu dengan alam, dan energi dari pengorbanan mereka menciptakan sebuah senjata gaib, sebuah pedang cahaya yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan makhluk dari kegelapan. Dengan pedang itu, Prabu Arundaya kembali menghadapi Naga Sapta. Ketika kedua kekuatan bertemu, terjadilah pertempuran epik yang mengguncang langit dan bumi. Dengan satu tebasan terakhir, Prabu Arundaya berhasil menebas semua kepala Naga Sapta, dan tubuhnya terbelah menjadi 2. Namun, sebelum Naga Sapta benar-benar mati, Reksajaya muncul dan melemparkan kutukan terakhirnya. Ia mengutuk bahwa meskipun Naga Sapta telah dikalahkan, rohnya akan tetap hidup dan menjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia akan terus tinggal di dalam hutan di kaki Gunung Merapi, dan siapapun yang mencoba mengganggu keseimbangan antara dua dunia itu akan menghadapi murka Naga Sapta. Setelah itu, Naga Sapta menghilang ke dalam hutan, dan Reksajaya pun lenyap bersama kegelapan. Kerajaan Saptawana jatuh dalam kesedihan. Namun mereka juga merasakan kedamaian karena ancaman terbesar telah hilang. Prabu Arundaya, yang kehilangan semua putrinya, memutuskan untuk meninggalkan tahta dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai petapa, berdoa agar roh ketujuh putrinya dapat beristirahat dengan tenang. Sejak saat itu,
desa di kaki Gunung Merapi mulai dihantui oleh legenda naga Sapta. Orang-orang percaya bahwa ular berkepala 7 itu masih hidup di hutan, menjaga gerbang dunia gaib. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki hati yang murni dan niat yang baik, yang bisa masuk ke hutan tanpa gangguan. Namun, mereka yang berniat jahat akan segera menghadapi kemarahan naga Sapta. Legenda ini masih diceritakan hingga hari ini, menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Mereka mempersembahkan sesajen setiap tahun di hutan untuk menghormati naga Sapta, dan berharap agar makhluk gaib itu tidak mengganggu kesejahteraan mereka. Dan begitulah cerita tentang naga Sapta, ular berkepala 7, yang tetap menjadi penjaga yang setia di antara dua dunia, memastikan keseimbangan terjaga, dan mengingatkan semua orang bahwa cinta dan pengorbanan adalah kekuatan yang paling besar dari semuanya. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.